Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askaskia dan rekan saya. Saya Wisnu Aji Bisono. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kita dengan matkul pemodelan sistem. Oke, langsung saja saya share screen. Oke, di sini kami akan laporan kami berjudul Optimasi Keuntungan Penjualan dengan Sistem Konsiasi Menggunakan Linear Programming. Untuk memberitahu rekan-rekan, eh, pada kali ini studi kasus yang kita gunakan adalah kantin Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga yang memiliki kerjasama penjualan produk makanan dengan sistem konsiasi. Apa itu konsiasi? Konsiasi itu merupakan sistem penjualan dengan mekanisme pemilik atau consignor menitipkan produk pada pihak tertentu atau consignee untuk dijual dengan harga dan syarat yang telah disepakati seperti itu. Oke, untuk metode yang kita gunakan itu adalah metode linear programming yang dimana kita memakai bilangan bulat sehingga memakai integer linear programming. Gitu. Dan lanjut kita ke hasil dan pembahasan di deskripsi model, kita mencoba mewawancarai pemilik kantin tersebut dengan ternyata yang kami dapatkan itu eh, kantin FST itu dapat menampung sebesar 12 box setiap harinya. Dengan keuntungan, adapun per box yang didapatkan kantin FST dalam sehari ditampilkan pada tabel satu berikut, yaitu ada produknya ada donat salju, risol, sempol, tahu bakso, lumpia, sosis, bakso bakar. Nah, di situ juga tertera ada harga dari supplier, bisa dilihat seperti berikut, terus ada harga jualnya yang berbeda-beda juga, keuntungan per pieces, isi per box, dan keuntungan per box. Terus di tabel 2 di sini ada kendala kuantitas pemesanan. Nah, di sini itu ternyata ada minimal pemesanan dan maksimal pemesanan per box itu dari supplier. Itu jadi perharinya ada minimal dan maksimal ordernya. Nah, di donat salju itu minimal ordernya itu satu box per hari, maksimalnya 4 box. Dan risol itu 2 box dengan maksimal pemesanan 3 box dan seterusnya seperti itu. Oke, lanjut untuk mempersingkat waktu. Mari saya lanjutkan. Ini ada formulasi model yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Wisnu Aji Wibisono. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Aska. Jadi berikutnya ada formulasi model. Jadi formulasi model ini digunakan untuk merepresentasikan permasalahan di dunia nyata ke persamaan matematis. Jadi itu ada asumsinya. Jadi asumsinya modelnya ini bersifat deterministik, wadah yang digunakan memiliki dimensi yang sama dan semua produk terjual habis. Kemudian kita di sini ada himpunan atau indeks yang digunakan. Jadi ada himpunan produk I, di mana I mulai dari 1 sampai ke I besar. Dan parameter yang digunakan ada 3, yaitu yang pertama CI, keuntungan produk I, kemudian MNOI, minimal pemesanan produk I, MXOI, maksimal pemesanan produk I. Dan kemudian ada variabel keputusan, yang mana variabel keputusan dalam permasalahan ini adalah XI atau kuantitas produk pemesanan I. Kemudian berikutnya ada fungsi kendala. Jadi di sini ada berdasarkan tadi permasalahan di dunia nyata tadi atau permasalahan kalian FST. Jadi fungsi kendala ada 3. Jadi yang pertama itu ada keterbatasan penjualan, kemudian ada kuantitas pemesanan yang dapat dirumuskan seperti rumus berikut ini, dan yang terakhir ada variabel keputusan bilangan bulat positif. Dan juga tadi ada yang terlewat sebenarnya Mas Aska. Iya, jadi yang terlihat tadi ada fungsi tujuan. Jadi karena ini untuk eh, mengoptimalisasi atau optimasi penjualan, jadi fungsi tujuannya adalah maksimasi. Jadi kita mau maksimasi berapa pemesanan atau variabel keputusan untuk kuantitas produk I. Ya, bisa lanjut Mas Aska. Ya, untuk berikutnya kita langsung saja ke hasil menggunakan IBM Xerox Sitek. Jadi untuk menyelesaikan model matematika kita menggunakan bantuan software Sitek. Ya, jadi ini adalah tampilan awal dari Sitek. Jadi tadi udah ada formulasi, tadi ada
permasalahan dunia nyata, kemudian dijadikan formulasi model, dan yang terakhir kita masukkan formulasi model ke dalam bentuk pemrograman atau coding dalam software Siplek. Jadi tadi ada fungsi tujuan, fungsi kendala, dan variabel keputusan. Jadi yang pertama kita deklarasikan terlebih dahulu fungsi tujuannya, variabel keputusannya. Jadi variabel keputusannya itu ada X1 sampai X7. Dan di saat deklarasi, di sini juga ada keterangan integer plus yang menunjukkan bahwa ini juga ada kita mendeklarasikan juga fungsi kendala yang tadi ILP atau integer linear programming yang harus bernilai integer dan bilangan atau bilangan bulat positif. Kemudian kita deklarasikan juga untuk fungsi tujuannya, yaitu maximize keuntungannya tadi 4.000 kali X1, kemudian 12.500 X2, dan seterusnya. Dan yang terakhir, untuk mendeklarasikan fungsi kendala, kita gunakan subject to, dan kita masukkan persamaan tadi. Mungkin bisa langsung saja kita running. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ini adalah hasilnya. Jadi untuk hasilnya itu ada hasil pemesanan optimal yang bisa digunakan oleh kantin FST, yaitu X1 sebesar 1, X2 sebesar 3, X3 sebesar 1, X4 sebesar 2, X5 sebesar 1, X6 sebesar 2, dan X7 sebesar 2. Jadi untuk ini adalah pemesanan optimal dengan keuntungan maksimal 160.500 atau dissolution with objective itu. Ya. Langsung saja ke kesimpulan, Mas Aska. Ya, jadi kesimpulannya adalah model linear programming dapat digunakan untuk optimasi keuntungan penjualan dengan sistem konsiliasi di kantin FST. Kita gunakan bantuan software Siplek. Model hasil optimasi menunjukkan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh sebesar Rp160.500 per hari dengan kombinasi produk donat salju sebanyak 1 box, risol sebanyak 3 box, simple sebanyak 1 box, kemudian tahu bakso sebanyak 4 box, lumpia sebanyak 1 box, sosis sebanyak 2 box, dan bakso bakar sebanyak 2 box. Oke, sekian penjelasan tugas besar dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.